Banjir hingga kini masih menjadi persoalan yang tak kunjung tuntas di Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Persoalan ini kian diperparah ketika memasuki musim penghujan dengan intensitas lebat ataupun saat pasangnya air sungai Musi. Namun akar dari persoalan banjir ini berbeda pandangan antara pejabat Pemkot Palembang dengan pemerhati lingkungan. Seperti diutarakan Kepala Dinas Pekerja Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Kota Palembang, Ahmad Bastari Yusak. Ia mengatakan habit atau kebiasaan warga membuang sampah sembarangan menjadi tantangan menghadapi persoalan banjir yang begitu pelik. Dari habit masyarakat membuang sampah sembarangan, Dinas PUPR Palembang menitik beratkan kepada pembersihan aliran sungai, selokan, parit, dan juga kolam retensi di seluruh wilayah Kota Palembang. Selain itu, untuk pembersihan dan langkah antisipasi penanganan di saat terjadi hujan dan air sungai pasang, Dinas PUPR juga menyiagakan sekitar 225 petugas untuk mengatasi dan mempercepat proses pengaliran air di anak sungai dan drainase. Sebab sampah di aliran air masih menjadi salah satu sumber sumbatan air di anak sungai dan drainase atau GOT di saat banjir. Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Bina Dharma Palembang, Profesor Dr. Insinyur Ahmad Syarifuddin, terkait persoalan banjir yang melanda Kota Palembang. Ahmad Syarifuddin melihat jika persoalan banjir ini lebih disebabkan pengembangan kawasan tanpa perencanaan. Berdasarkan hasil penelitiannya, pengembangan kawasan tanpa perencanaan yang matang akan berdampak luas. Dikatakan Ahmad Syarifuddin, banyak konservasi yang berubah fungsi tanpa mengikuti aturan yang baik, sehingga hal ini memicu bukan hanya masalah banjir, akan tetapi juga bagaimana air mengalir dengan baik. Ahmad Syarifuddin menyarankan Pemkot Palembang meninjau ulang tata ruang dan kawasan rawa tidak boleh ditimbun sembarangan. Dalam arti kata, lahan yang seharusnya menjadi resapan air jangan diubah menjadi area perumahan. Kemukakan Direktur Eksekutif Daerah Walhi Sumsel, Julius Mann, yang menyebutkan jika rentangnya Kota Palembang mengalami banjir, salah satunya yakni tata ruang yang mulai berubah. Ia mencontohkan seperti area rawa yang ada di Kota Palembang yang sejatinya merupakan titik resapan air, kini mulai ditimbun untuk menjadi area pemukiman, baik yang dilakukan perseorangan ataupun perusahaan pengembangan perumahan. Sorotannya terlebih seperti area-area yang memiliki kolam retensi cukup dekat, misalnya di Simpang Polda, Simpang Demang Debar Daun, Jalan Sudirman, dan Jalan Veteran, justru sangat rentan terjadi banjir jika diguyur hujan dengan intensitas cukup tinggi. Bahkan seperti upaya merestorasi aliran anak sungai, di mana sekarang disebut Lambidaro, yang berlangsung 2 tahun lalu, juga dinilai tidak berfungsi secara optimal. Oleh sebab itu, kata Julius Mann, tinggal bagaimana pemerintah Kota Palembang yang saat ini memiliki wali kota yang terpilih dapat memastikan drainase yang ada di Kota Palembang berfungsi dengan baik mengalirkan aliran hujan tersebut hingga ke Sungai Musi. Kemudian juga memastikan tata ruang kota seperti area rawa yang menjadi konservasi resapan air tidak dijadikan area perumahan. Lalu meningkatkan lagi luas area ruang terbuka hijau yang ada di Kota Palembang yang dinilai Julius Mann sudah sangat menurun di bawah 30%. Di lain pihak, masyarakat Kota Palembang berharap Pemkot Palembang tak hanya rutin membersihkan sampah di saluran air maupun anak sungai, namun lebih dari itu. Rohama, 62 tahun, ibu rumah tangga yang tinggal di tepian Sungai Musi, tepatnya di Jalan Sido Ing Lautan, Lorong Pahlawan, RT 08, Kelurahan 35 Ilir, Kecamatan Ilir Barat 2, Palembang, berharap agar Pemkot Palembang dapat memberikan bantuan dalam bentuk pembangunan infrastruktur jalan agar lebih tinggi.
Harapan yang sama dikemukakan Ketua RT 08 Kelurahan 35 Ilir, Kecamatan Ilir Barat 2 Palembang, Rudi Heriadi. Ia berharap Pemkot Palembang tidak hanya fokus membersihkan sampah, akan tetapi juga harus ada bantuan untuk membangun infrastruktur. Dari dulu, ya, katakanlah 10 tahun yang lalu itu, aku sudah pernah mewanti-wanti termasuk Pak Harno waktu itu. Pak Harno malah Pak Gubernur, ya. Tapi kita stressingnya itu adalah Kota Palembang. Nah, waktu itu aku udah ngomong untuk yang di Keramasan, itu yang aku ngomong sama Pak Gubernur melalui Dinas Pengairan waktu itu, dan Pak Pedang, aku ngomong bahwa ini akan bermasalah, jangan dulu diteruskan untuk pengembangan itu. Karena hal ini akan berdampak dengan kapasitas aliran yang masuk dan keluar, itu tidak seimbang. Itu satu, itu waktu itu malah aku panggil kepala ininya, anakku ajak diskusi, si Aminuddin waktu itu. Jadi aku ngomong bahwa ini hasil penelitian aku, hati-hati kalau mengembangkan kawasan itu akan berdampak kemana-mana. Itu yang pertama untuk skup Sumatera Selatan. Nah, untuk Kota Palembang itu, kata orang Palembang itu udah benyel ngomong sama Bestari, ngomong sama si Lina, kan Marlina. Termasuk bedanya bahwa kita harus hati-hati. Pertama, banyak konservasi, alih fungsi lahan yang memang tidak mengikuti prinsip tata ruang yang benar dan baik. Nah, ini akan berdampak bukan masalah banjir. Kalau banjir kita berpikir bahwa ini banjir itu adalah suatu perubahan di mana air itu melimpas tanpa kita bisa menghalanginya. Itu banjir namanya, atau banjir bandang yang kita kenal. Itu konsepnya itu adalah atas, tengah, dan ke bawah. Nah, kita kalau Kota Palembang, pertama sistem aliran, drainase. Aku minta tolong benar-benar koordinasi dengan PU Bina Marga, karena kalau kita sudah membuat saluran tanpa ada koordinasi dengan Bina Marga, kemudian di instansi yang terkait dengan pengembangan saluran, itu akan berdampak. Jadi sistem drainase perkotaan berwawasan lingkungan. Nah, jadi di situ kita lihat di mana itu adalah tidak boleh dilakukan semacam menguruk, menimbun secara dipaksakan, maka pasti akan terjadi suatu genangan. Dari Marlina Dewe, ini aku ngomong apa adanya dari PUPR Kota, bahwa dia memang memperbaiki, melakukan suatu katakanlah pemeliharaan saluran. Tapi ini spot-spot di dalam sistem drainase perkotaan itu tidak boleh spot-spot, harus merata. Kalau benerin yang ini yang nanti bermasalah. Benerin yang ini bermasalah karena topografi kita ini rendah. Tidak mungkin tidak ada genangan, pasti ada genangan. Yang kita inginkan, hujan turun, dia mengalir tanpa membuat genangan. Katakanlah ada genangan, tapi tidak sampai ke betis, sampai ke mana-mana, tapi cukup mungkin seberapa senti. Nah, ini yang selalu aku inginkan, bahwa Kota Palembang ini sebetulnya memang kota air. Mau dipaksakan untuk diuruk, tidak bisa. Satu-satunya solusi adalah pertama kita harus melihat tata ruang. Satu, tata ruang yang betul-betul di mana di situ adalah kawasan rawa, jangan ditimbun. Yang tadinya itu adalah untuk resapan air, jangan kita jadikan semacam untuk perumahan. Nah, ini di tata kota. Jadi di tata kota juga aku ngomong bahwa kita tidak boleh sembarangan memberikan izin. Ini diuruk, dibuat perumahan baru. Itu kan ke arah Mato Merah, ke Merah Mato, itu kan pengembangannya. Nah, ini yang hati-hati. Dan yang ketiga adalah kita memang harus memberdayakan masyarakat, mau tidak mau. Jadi lingkungan masyarakat itu jangan diabai bahwa itu yang paling pertama, ujung tombaknya. Di instansi itu adalah lurah, kemudian camat, itu yang harus kita berdayakan. Bagaimana caranya supaya yang tadi 1, 2, 3 itu sudah sistematis. Jadi yang kita belum kita perhatikan adalah mengalih fungsi lahan. Ini yang paling bahaya, karena nanti 5-10 tahun lagi baru kita rasakan
Itu jadi memang benar bahwa kalau memang itu daerah rawa, ya buat rumah panggung. Mau tidak mau. Kalau memang itu jangan ditimbun, jangan ditimbun. Karena bahaya itu. Dia sudah menggenang, aliran air masuk ke saluran, dia tidak bisa ditampung, maka dia kemana-mana. Nah, namanya sifat air kan, kemanapun juga nggak bisa ditahan. Itu kira-kira jadi 3 poin. Jadi ada kasus baru-baru ini kan Pak, di Jalan Cidoeng Lautan itu rumah warga yang di pinggir sungai itu kan pada tenggelam Pak, pada buyar. Jadi itu mengindikasikan bahwa memang Sungai Musi ini Pak lebih tinggi daripada dataran kita Kota Palembang sekarang, apa gimana Pak? Ya, itu salah satunya mengindikasi bahwa fluktuasi di Sungai Musi itu by time ya. Sewaktu-waktu, nanti waktu tertentu dia akan naik. Itu positif, itu pasti ada. Justru itu dari BMKG kan selalu di-share bahwa update data untuk Kota Palembang dan Sumatera Selatan seperti ini. Nah, fluktuasi itulah yang mempengaruhi di Cidoeng Lautan itu kalau tidak salah di 26 ya. 32, 35 Pak. 35, Iya, Tengah Buntung lah itu. Oh, Tengah Buntung. Iya, daerah Nah, situ. Nah, itu juga. Itu karena ada kemarin kan aku juga udah pernah juga melihat di situ. Dulu-dulunya ya memang daerahnya untuk daerah yang diairi. Ya, kalaupun nak dinaikkan misalnya pengaspalan atau penimbunan, itu harus hati-hati juga karena ini tadi kita berbicara hulu dan hilir. Ya, kalau di hulu itu katakanlah maaf ngomong itu tidak ada sama sekali yang memperhatikannya. Ini di hilir karena lebih banyak di hilir yang kejadian kasus-kasus itu. Nah, sehingga bahwa di Cidoeng Lautan itu memang harus dibuat semacam perlindungan untuk daerah-daerah tertentu, ya, kawasan tertentu. Karena harus. Mak tinggal sini, Mak? Dari tahun 82. 82 ya? Iya. Mak, lah sering apa memang banjir di sini? Emang sering-sering, bukan sering-sering lagi. Memang sering ya? Paling tinggi banjirnya di sini pasangnya tahun berapa, Mbak? Ada? Kemarin Iya. tinggi juga ya? Sampai penuh ini. Sampai banjir galon. masuk ke rumah ya? Iya. Mm-mm. Iya. Apa dia harapan kita sama pemerintah, Mbak? Ini minta bantuan pula nak. Tak bantuan ya? Iya. Bantuan, Bantuan bisa ningi rumah. iya, kayak kita. untuk ngatasi ini ya? Iya, bisa ngatasi banjir ini. Banjir ya, cak mano ya? Mm-mm. Apa lagi? Itulah harapan kita, Mbak ya? Iya. Oke, dengan siapa kita, Mak? Sama Pak. Namo? Nama Rohama. Rohama ya. Pak RT, izin Pak RT. Masalah banjir di daerah sini memang sudah lama persamaan Pak RT. Itu kalau banjir itu musim pasangnya paling tidak 5 tahun sekali sebenarnya. Kadang-kadang ini setahun lah sudah banjir. Iya. Tergantung hujan terus. Kalau hujan terus banjir pasang tinggi sampai ke depan. Ke depan ya. Galak masuk rumah warga memang ya. Kalau masuk banjir rumah-rumah warga ini kalau yang dampak di sini baik. Iya. Untuk terus Kalau yang di depan tidak. dah ya. Untuk petugas dari pemerintahan ada tak Pak RT datang ke sini untuk ngecek apa rutin ngembei sampah Itu kalau kami dari kelurahan ada, dari kelurahan 32 ilir itu seminggu. Tim Liputan Sumsel Update TV melaporkan.